Tujuan percobaan ini adalah untuk mengetahui proses penjernihan air sungai yang kotor agar dapat menghasilkan air yang bersih untuk keperluan sehari-hari. Yang kedua, untuk mengetahui metode yang dapat digunakan. Penjernihan air merupakan proses yang dijalankan demi membuat air yang dapat diterima untuk keperluan sehari-hari. Ini mencangkup penggunaan seperti air minum, proses industri, medis, dan banyak penggunaan lainnya. Tujuan semua proses penjernihan air agar air menjadi layak untuk digunakan. Metode yang dapat dilakukan dalam percobaan ini adalah koagulasi dan filtrasi sederhana. Adapun rancangan prosedur sebagai berikut. Percobaan pertama yaitu melakukan pengukuran pH pada sampel. Pengukuran ini menggunakan indikator universal. Yang pertama pada sampel A yaitu memiliki pH sebesar 6 dari Sungai Barito. Selanjutnya yaitu melakukan pada sampel B dari Sungai Martapura yang memiliki pH 6. Percobaan kedua melakukan koagulasi dengan biji kelor. Alat dan bahan. Cara kerja: memasukkan air limbah ke dalam wadah kaca sebanyak 1 liter. Kedua, mengupas biji kelor dari kulit arinya. Selanjutnya, biji yang sudah bersih kemudian ditumbuk dan dihaluskan. Dengan perbandingan 4 biji kelor 1 liter air keruh. Apabila telah halus, berilah 1,5 sendok makan air agar hasil tumbukan biji kelor tersebut terlarut menjadi pasta. Kemudian saring pasta biji kelor. Setelah itu campurkan ke dalam air limbah. Lalu aduk dengan cepat selama kurang lebih 30 detik dengan kecepatan 55-60 putaran per menit.
secara perlahan dan beraturan selama 5 menit dengan kecepatan 15-20 putaran per menit hingga tampak homogen. Setelah dilakukan pengadukan, air diendapkan 2-4 jam. Semakin lama waktu pengendapan, maka semakin jernih air yang akan diperoleh. Setelah 4 jam, di dalam wadah akan ada 2 lapisan yang berbeda. Pada lapisan atas yaitu air jernih dan endapan yang terlihat pada bagian bawah. Percobaan selanjutnya yaitu filtrasi sederhana. Yang pertama, membuat filtrasi sederhana dengan alat dan bahan sebagai berikut. Setelah itu, memasukkan air hasil dari koagulasi ke dalam alat filtrasi sederhana. Yang terakhir yaitu mengukur kembali pH air hasil dari filtrasi tersebut. Hasil akhir dari percobaan tersebut, keduanya memiliki pH 7 atau normal, yang berarti mencapai batas. Tetapi ada penyebab yang tidak bisa dikonsumsi karena ada beberapa faktor yang tidak dipenuhi sehingga tidak dapat dikonsumsi. Adapun hasil grafik dari percobaan 2 yaitu yang menunjukkan kondisi optimum biji kelor yaitu pada konsentrasi 400 ppm dan waktu pengendapan 12 menit dengan penurunan pH sebesar 7,7%, kekeruhan 63% dan waktu 63,2%. Biji kelor mampu membuat parameter pH dan kekeruhan air menjadi air bersih. Berdasarkan hasil penelitian, kelompok kami menyimpulkan bahwa pH air turun disebabkan oleh limbah rumah tangga yang terbuang ke sungai yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan ion H+, yang meliputi 1. Persyaratan standar baku air minum terdiri atas persyaratan fisika dan persyaratan kimia, di mana persyaratan fisika yaitu derajat kekeruhan, bau, rasa, suhu, jumlah zat padat terlarut, dan warnanya. Sedangkan persyaratan kimia yaitu batasan derajat keasaman, tingkat kesadahan, dan kandungan bahan organik maupun non-organik. Kedua, kondisi optimum biji kelor yaitu pada konsentrasi 400 ppm dan waktu pengendapan selama 12 menit dengan penurunan pH 7,7%, kekeruhan 66,3% dan warna 63,2%. Yang ketiga, biji kelor mampu membuat parameter pH dan kekeruhan air waduk renceng menjadi air bersih sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990. Sedangkan parameter warna masih belum sesuai. Yang keempat, syarat baku air yang dapat diminum yaitu yang memiliki nilai pH 7 atau netral. Kelima, Sungai Barito dan Sungai Martapura memiliki pH 7 atau netral yang berarti mencapai batas. Tetapi ada penyebab yang tidak bisa dikonsumsi karena ada beberapa faktor yang tidak dipenuhi sehingga tidak dapat dikonsumsi.